Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Mohon izin kipas anginnya kesana aja kali ya. Iya, kesana aja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih, tidak pernah pilih, tidak pernah pilih. Cuma orang kebantenan yang suka pilih-pilih kasih. Hei, padahal yang kasihnya udah nggak ada. Ketika lagi pesta, turut mengundang dewan ada, lurah ada, camat, RW, yang punya gelang, saudaranya yang tukang gerobak keliling nggak ada. Tapi bukan orang kebantenan, bukan. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Orang yang disayang pasti bakal dikasih, tapi orang dikasih belum tentu disayang. Paham? Saya mau tanya, orang tua sama anak sayang apa kasih? Kasih apa sayang? Kalau ada pengamen, dia datang ke rumah kita, kita kasih duit 1.000, sayang apa kasih? Bukan sayang. Betul? Pokoknya dia pergi kemana bodoh amat. Dia mau tidur di mana bodoh amat. Dia makan apa bodoh. Pokoknya 1.000 kita kasih, dia nyanyi. Betul? Sungguh terpaksa aku menyanyi. Udah segitu lagi. Dan siapa orang yang disayang, yang pasti dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi Ketua DKM kita Bapak Dr. Andes Haji Oce Nur Faizi, bahwa bukan cuma lewat musola Ar-Rahman, tapi masuk musola. Betul? Bukan cuma dengar ajan, tapi sholat. Betul? Ada orang waktu hidupnya nggak pernah masuk musola, udah mati pengen masuk musola Ar-Rahman. Betul?
Ada orang gak pernah ngaji, udah mati pengen di. Waktu hidup gak pernah tahlilan, udah mati pengen di. Waktu hidup gak pernah baca Quran, udah mati pengen di. Ayo pilih mana? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Mau dianterin ke musola Ar-Rahman atau berangkat sendiri? Insya Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita orang yang disayang Allah, yang pasti bakal dikasih insya Allah. Amin Allahumma. Saya mau tanya dulu, semua punya HP? Punya HP? Jangan ada dusta di antara kita. Ayo, kalau baru bangun tidur, yang pertama kali dibuka HP apa Al-Quran? Yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Lebih banyak mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau sakaratul maut udah mati, pengen dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran Pak Haji. Alhamdulillah. Sudah paham semua? Ya, berarti sudah selesai acaranya ya. Masih terus menghina itu. Jadi kan Ustaz bukan tukang parkir. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Semoga kita kumpul bareng di dunia, kumpul bareng nanti di surga bersama dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Al-Mukarramun para alim ulama, guru-guru kita bersama, yakni ada ketua DKM kita yang kumisnya seperti Prabu Siliwangi, Bapak Ustadz Dr. Handes Haji Oji Nur Faizi, semoga sehat, panjang umur mah, berkah rezekinya, padroh nanti dibeliin. Juga yakni guru kita Bapak Ustadz Haji Hudori, Bapak Ustadz Haji Mahmud, kemudian juga Bapak Ustadz Mursyid Ilyas DKM Masjid Nurul Yakin, juga Ketua Panitia Bapak Haji Andi. Mana Pak Andi? Oh, nanti sibuk. Oh ya. Bapak RW, Bapak RT, ada Bapak Nur Saman, Bapak Haji Jailani, Bapak Haji Royadi, dan kori kita tadi yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak Ustadz Haji Supriyadi. Pilih mana, mau baca apa dibacain? Mau denger apa baca? Kalau baca 1 huruf pahalanya dapat 10. Kalau cuma dengar pahalanya cuma 1. Cuma prakteknya banyak dengar daripada baca. Pahala pengen 10 tapi dapat 1. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat lebih. Setuju? Ini saya ceramah pagi hari ini kebanyakan emak-emak, alhamdulillah, dan sepertinya istri-istri yang soleha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus solehah. Jadi kata Nabi, ini kipas angin perhiasan, tenda perhiasan, rumah emas kalung. Tapi kata Nabi, sebaik-baik perhiasan di dunia
adalah istri yang soleha. Sebuah lagu untuk Anda istri yang soleha. Nyanyinya Pak Haji. Setiap keindahan perhiasan dunia tren-tren hanya istri saleha perhiasan dunia. Das gitu aja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan menjelang waktu sholat subuh. Nah, ketika itu bumi tergoncang hebat. Berhala di dalam Ka'bah runtuh, roboh, hancur. Nah, kemudian air Zam-Zam ini meluap, mengalir di sekitarnya. Nah, Abdul Muttalib pada saat itu pun melihat rumah anaknya, yakni Sayyidah Aminah, rumahnya bercahaya terang benderang. Beliau masuk ke rumahnya, ternyata sudah lahir seorang sosok bayi laki-laki. Kemudian dibawalah cucunya itu ke Ka'bah dan dinamailah cucunya itu bernama Muhammad, yang artinya terpuji. Nah, perlu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir ke dunia ini, beliau sudah menjadi seorang nabi. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menjadi seorang nabi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi itu lahir pada hari apa? Senin. Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? 671 Masehi atau tahun Gajah. Kenapa? Karena Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan gajah, yang Allah hancurkan dengan burung ababil, dengan kerikil-kerikil yang dari api neraka. Inilah hari lahir Nabi besar kita Muhammad. Dia lahir di mana? Di kota Mekah. Kemudian beliau wafat di mana? Di kota Madinah dalam usia 63 tahun. Hari apa? Senin. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beliau ketika usia 5 tahun, sebagai tanda-tanda sebagai seorang nabi, 2 malaikat telah membelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan jiwa dan hati Nabi Muhammad agar terus terpelihara kesucian dan kebersihannya. Ini usia 5 tahun. Nah, kemudian ketika beliau seorang remaja, atau Nabi Muhammad ketika remaja, di mana beliau berjalan ada awan yang selalu berada di atasnya. Makanya jangan heran peringatan Maulid Nabi kita suasananya adem, suasananya sejuk. Kenapa?
karena ruh Rasulullah SAW ini sampai kepada kita. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ngajak nyanyi lagi dah. Lindung kepala, hujan, anak siapa, mata melirik, terus lanjut. Aduh, mata tidak di dalam kubur. Jadi kalau tidak sembahyang tidak di dalam kubur mendapat. Alhamdulillah sholat subuh Ar-Rahman jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Alhamdulillah. Kenapa? Karena maulid nabinya jamaahnya pun penuh sampai keluar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika hari Jumat bapak-bapak melaksanakan sholat Jumat, sebelum khatib naik mimbar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kamu kepada Nabi sebagai salam penghormatan kita kepada beliau. Nah, di ayat ini ada 3 yang bersolawat. Pertama, Allah bersolawat. Yang kedua, para malaikat bersolawat. Yang ketiga, orang beriman membaca Allah berselawat. Tidak ada bacaan selawat yang Allah baca untuk Nabi, dan tidak ada bacaan salawatnya. Makanya Allah bersalawat kepada Nabi, bahwa Allah selalu mencurahkan rahmat dan ridhonya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, contoh Nabi dikejar-kejar kafir Quraisy, kemudian sampailah yang namanya di goa. Ketika masuk ke dalam goa bersama Abu Bakar Siddiq, maka ketika itu pula turun rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu ada burung lalu membuat sarang di atas pintu gua. Ada laba-laba membuat sarang di pintu gua tertutup. Nah, ini rahmat. Akhirnya sampailah orang kafir Quraisy, nggak mungkin di dalam gua ada orang. Kenapa? Ada burung yang bikin sarang. Ada laba-laba yang membuka sarang. Ini yang pertama, Allah bersalawat kepada Nabi. Nah, kemudian yang kedua, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Tidak ada bacaan salawat malaikat kepada Nabi, dan tidak ada bacaan salawatnya. Makanya para malaikat bersalawat Nabi, bahwa para malaikat selalu mendoakan Nabi dalam keberkahan. Bu, ada manfaat, ada berkah, sama apa beda? Bu, ada berkah sama manfaat, beda apa sama? Beda. Bapak-bapak semua, manfaat sama barokah beda apa sama? Beda. Contoh, kipas angin waktu di toko itu namanya manfaat. Setelah ibu beli, bapak beli, dimasukkan, dipasang musola Ar-Rahman, bukan lagi manfaat tapi menjadi barokah. Ini ada yang namanya karpet.
waktu di toko namanya manfaat, yang namanya jeruk waktu di pasar Lembang manfaat, di pasar Saraswati manfaat. Ibu sedekah buat acara maulid, maka yang tadinya manfaat menjadi barokah. Nah, malaikat berselawat kepada Nabi, artinya apa? Selalu mendoakan Nabi, selalu dalam keberkahan. Contoh, Abu Bakar Siddiq, beliau ketika di goa membersihkan atau ada lubang di dalam goa, dia masukkan tangannya, kemudian digigit kalajengking. Nah, ujung-ujungnya singkat cerita, kepala Nabi berada di paha Abu Bakar Siddiq yang tidur. Bangunlah Nabi, ketika itu suara Abu Bakar Siddiq ini parau, kemudian demam menggigit. Ditanya sama Nabi, wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa parau? Kenapa demam? Ujung-ujungnya, ya Rasulullah, saya digigit kalajengking. Lalu Nabi meludahkan air liurnya ke tangan beliau, diusapkan ke tangan Abu Bakar Siddiq yang bengkak. Dengan seizin Allah demamnya hilang, bengkaknya hilang. Nah, coba Pak Oji Nurpaiji, beliau ketua DKM, ada jamaah kakinya bengkak, lagi sholat, air liurnya diusapin ke tangannya, diborong itu tambah bengkak. Lain dengan lidahnya Rasul, jelas, paham? Nabi kalau nginjak yang namanya urut pasir yang tandus jadi subur. Yang tadinya tidak ada sumber mata air, ada sumber mata air. Coba kita umatnya, ada rumput yang subur tambah mati. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, siapa yang bersalawat? Orang-orang yang beriman. Ada bacaan salawat yang kita baca dan banyak bacaan salawatnya, betul. Makna salawat yang kita baca maknanya adalah Jadi kalau ibu ngantar anak ke sekolah, sambil baca ya Allah, jadikan anak saya mudah dalam pelajarannya. Ya Allah, jadikan anak saya lulus sampai sarjana. Jadikan anak saya kebanggaan di dunia dan jadi syafaat nanti di hari kiamat. Banyak-banyak baca jelas. Suami ibu berangkat kerja, lalu assalamualaikum, cium tangan sama istrinya. Ibu baca salawat tuh, atau suami ibu baca doa, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa. Lagi naik motor sampai menuju perjalanannya kerja, dia bersalawat maknanya, ya Allah berikan saya keselamatan, amin. Berikan saya kemudahan, amin. Kalau rezekinya di atas langit, turunin ya Allah. Kalau di dasar bumi, keluarin ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Kalau ada yang haram, halalin ya Allah. Karena itu banyak-banyak baca ada anak belum dapat jodoh, baca udah punya jodoh, belum punya keturunan, baca anak kurang bisa ngaji, kita bacain paham bu? Ada suami gak betah di rumah, usir. Ini masih terus. Nah, tadi sebelum saya datang kita baca Maulid Barisasi, betul? Kitabnya Syaraful Anam. Nah, perlu kita ketahui, hadis menjelaskan di mana Nabi berjalan melewati gunung, batu, pohon-pohon,
maka semuanya memberi salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah karena itu ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, orang ahli Madinah sebelum Nabi menjelang sampai semua mereka berdiri menyambut kedatangan baginda Nabi besar Muhammad. Nah saya mau tanya dulu, kita baca salawat nyampe nggak kepada Nabi? Nyampe nggak? Betul. Nabi sudah tiada, ruhnya sudah kembali menghadap Allah Subhanahu. Dengan kita membaca salawat, maka nur Nabi, nur ruh Nabi, kita berharap bermunajat kepada Allah agar nur ruh Nabi ini kembali kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Karena itu banyak-banyak baca salawat. Yuk, tadi yang pertama apa? Salawatnya Saraful Anam. Ini ahli Madinah. Orang ahli Madinah ketika baca yang namanya mahal qiyam itu semuanya berdihri mahal qiyam, saat berdiri. Kenapa? Menyambut kedatangan manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, Allah Subhanahu. Yuk semuanya kita berdiri dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, thalla al-badru mislahus Udaya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Silakan duduk kembali. Ya, enak sudah diri ya, pegelnya hilang. Dan kalau ada yang punya asam urat, boleh selonjoran. Ya, yang punya urat asam, boleh salon. Bapak-bapak yang punya rematik silakan diuruskan kakinya, nggak apa-apa. Kenapa? Jangan sampai acara maulid kambuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, fadilah keutamaan kita membaca tadi yang pertama maknanya adalah Jadi kalau kita membaca salawat artinya kita sedang berdoa. Alhamdulillah. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Betul. Kalau kita berdoa dan baca salawat, maka doa kita tidak naik kepada Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Makna salawat adalah doa. Kemudian fadilah utama kita membaca salawat adalah dirontokkan dosa-dosa kita.
Jadi kalau ibu punya dosa sama suami, maka banyak-banyak baca saya mau tanya dulu deh, banyak kemana dosa suami sama istri? Dosa suami. Bu, banyak kemana dosa suami sama istri? Suami. Suami, Pak. Pak, banyak kemana dosa istri apa suami? Istri. Keripik corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Betul. Keripik kalau pergi ngaji cium tangan suami. Paham? Pernah lihat nggak? Ada seorang istri salaman bolak-balik sama suaminya? Nggak ada kali. Tapi pernah lihat nggak? Ada jamaah salaman bolak-balik sama kiai? Ada. Santri sama ulama? Jamaah sama ustazahnya? Ada. Ketika ada jamaah santri salaman bolak-balik kepada kiainya, artinya apa? Kiai minta redo santri, santri minta redo, saling memaafkan. Jelas. Kalau ada istri cium tangan bolak-balik, idenya dicium, ini dicium. Artinya apa? Suami minta redo istri, istri minta redo, saling memaafkan. Nanti pulang oleh Nabi amalin pakai. Ketemu suami salaman bolak, kata suami tumben. Ini yang kedua. Jadi dirontokkan dosa-dosa. Nah, jadi kalau kita nganterin anak ke sekolah, nungguin anak lama-lama, banyak-banyak baca bukan update status, bukan. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, dengan selawat yang kita baca, maka hati kita menjadi tenang. Ibu punya problem, ibu punya masalah, dan lain-lain sebagainya, maka banyaklah baca agar hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu. Yang sakit baca sholawat biar tenang. Ibu punya anak sekolah kuliah mondoknya jauh, maka banyak-banyak baca salawat biar tenang. Jelas. Nah, kemudian yang keempat, apabila salawat yang kita baca nanti di hari kiamat, Nabi telah bersabda, inna aulad nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alaya salatan. Sesungguhnya orang yang dekat nanti denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak-banyak baca Mau dekat dengan Nabi, mau masuk surga, maka banyak-banyak baca Jelas, paham? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallu ala Nabi. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ini ceramah kebanyakan emak-emak, dalamnya bapak-bapak. Anak mudanya mana?
Ada? Remajanya mana? Hah? Di pojokan? Akar atau di pojokan? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku, sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Paham? Apa itu? Mirasan? Minum-minuman? Di sini mah remajanya alhamdulillah nggak ada yang minum, orang lagi maulid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita kembali kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. Allah perintahkan kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, datangi kekasihku yang bernama Nabi Muhammad. Kemudian cabut ruhnya yang mulia. Kalau dia berkenan, cabut. Kalau dibilang tunda, tunda. Sampailah malaikat Israel kepada Nabi. Nah, apa yang terjadi? Ketika malaikat Israel mencabut ruh Rasulullah yang mulia, beliau izin dulu, Bu, izin. Ya Rasulullah, kekasih Allah, Allah perintahkan aku mencabut ruhmu yang mulia. Kalau berkenan saya cabut sekarang, kalau tidak saya tunda. Nah, coba kira-kira kalau ada malaikat Israel pamit dulu, izin dulu, ngomong dulu, pilih mana, PRT apa kita dulu? Malaikat Israel jangan saya, PRT aja duluan tuh. Betul? Nah, ketika Nabi sakaratul maut, beliau merasakan sakitnya yang namanya sakaratul, bertanya, ya Israel, apakah ini rasa sakitnya sakaratul maut? Ya Muhammad. Dan apakah umatku akan merasakan sakit yang seperti ini? Umatmu akan merasakan sakit yang amat sangat dahsyat. Nah, apa kata Nabi? Jangan, malaikat Israel, jangan. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khafif ala ummati fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut atas umatku. Cukup bebankan sakitnya kepadaku. Ini saking cinta dan sayangnya baginda Nabi-Mu. Nah, sekarang umpama di kampung kita Pak RW lagi sakit, wuih, sakaratul maut, apa doanya? Ya malaikat Israel, sakit benar sakaratul maut. Udah kalau begitu satu RW saya tanggung sakitnya. Udah warga saya mah gak usah ada yang sakit, cukup saya RW-nya. Ada yang begitu? Gak ada. Betul? Cuma baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ketika beliau dalam keadaan yang wajahnya pucat, kemudian bibirnya kebiru-biruan, Sayyidina Ali melihat yang seperti itu, didekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang bergetar-getar, seolah-olah ada yang akan disampaikan. Apa yang sedang didengar? Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Jaga sholat, pelihara
sholat kerjain. Ini pesan Nabi ketika sakaratul. Jelas Bu? Jelas Bu? Nah sekarang saya mau tanya dulu, monyet punya otak? Monyet punya nafsu? Punya. Manusia punya otak? Punya nafsu? Punya pikiran? Monyet otak nafsu, manusia otak pikiran nafsu, betul? Nah kalau begitu manusia beda gak sama monyet? Betul? Benar? Saya tanya, monyet sholat gak? Monyet sholat gak? Gak sholat. Jadi kalau ada bapaknya sholat, emaknya sholat, anaknya enggak sholat, berarti emak ibu ngempanin anak. Jelas? Suaminya sholat, anaknya sholat, istrinya enggak, berarti suami tidur bareng emaknya monyet. Bapaknya enggak sholat, ibunya enggak sholat, anaknya enggak, itu namanya keluarga. Tapi di sini mah insya semuanya rajin. Saya mau tanya, ada seorang tuh, ada orang tua, ada orang tua, seorang ayah, beliau nabi, beliau kekasih Allah, beliau beriman kepada Allah, tapi punya anak tidak beriman. Siapa nama nabinya? Siapa nabinya? Nabi Nuh. Siapa anaknya? Kan'an. Bapaknya seorang nabi, bapaknya seorang rasul, bapaknya mengajak menyembah Allah, beriman kepada Allah, tapi anaknya kafir namanya Kan'an. Bapaknya masuk musola Ar-Rahman, anaknya cuma lewat. Jelas? Bapaknya megang Al-Quran, emaknya pegang Al-Quran, anaknya rajin pegang setan gepeng. Jelas? Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, saya ingin menyampaikan peringatan Nabi ini, selain kita bersalawat, jangan lupa salat 5. Nah, ada sebuah kisah yang perlu kita renungkan. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang meninggal dunia. Ketika mayit ini mau disolatin, ini kain kapan mayit bergerak-gerak. Kain kapan mayit bergerak-gerak. Kalau kain kapannya bergerak-gerak, kira-kira sholatnya terus apa berhenti dulu? Berhenti dulu, jangan sholat. Betul? Benar? Nah para sahabat ini penasaran, ada apa di kain kapan mayit yang bergerak-gerak? Ambil tongkat, ambil kayu, penasaran. Dibukalah kain kapan si mayit, ternyata ada seekor ular yang melalat leher si mayit dan memakan daging leher si mayit. Ketika ular itu akan dibunuh, ular begitu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa mayit ini. Wahai ular, apa dosa yang dilakukan oleh mayit ini? Ini mayit waktu hidupnya tidak mengerjakan, karena itu Nabi sedang duduk di majelis bersama dengan para sahabat. Ada seorang ibu-ibu lari kecil menemui Nabi. Lalu ditanya, wahai ibu, kenapa berlari-lari kemari? Ya Rasulullah, anak saya sudah meninggal dunia, lalu tidak ada yang mengurusi jenazah anak saya. Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab.
Sampailah di rumah ibu tadi, ini Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq panik. Kenapa? Jasad anak muda itu berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Nah kemudian kembali menemui Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata anak muda tadi yang meninggal dunia berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi bersama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengurusi jenazah pemuda tadi. Sampailah Nabi di rumah ibu tadi, benar apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, itu remaja jasadnya seperti babi hutan yang hitam. Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan. Ketika dikuburkan, tali pocongnya dilepas atau dibuka, kemudian wajahnya pun ke arah kiblat, ternyata berubah kembali seperti babi hutan yang hitam. Nabi berdoa kembali, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa. Selesai dikuburin, Nabi tanya sama orang tuanya, wahai ibu, wahai bapak, apa dosa yang diperbuat anak ibu sehingga jasadnya seperti ini? Ya Rasulullah, anak saya waktu hidup tidak mengerjakan sholat. Paham Bu? Jelas Pak? Apakah ada dosa lagi selain tidak mengerjakan sholat? Ada ya Rasulullah, anak saya durhaka kepada kedua orang tua. Nah saya mau tanya, banyak nggak orang Islam yang sampai mati nggak sholat? Banyak nggak? Banyak. Ada nggak orang Islam yang matinya masih durhaka sama orang tua? Seandainya Nabi dulu tidak berdoa seperti itu, maka banyak orang Islam yang tidak sholat, orang Islam yang anaknya durhaka sama orang tua, maka wujudnya ketika di dunia berubah menjadi babi hutan yang hitam. Betul? Kata Nabi, ridallah fi ridal wali, wa suqtullah fi suqtil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang, murka Allah bergantung murka orang. Hai manusia, hormati ibumu yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Betul? Benar? Gak ada remajanya ya? Ini mama semua rusak. Bapak-bapak, ini mama semua nih. Gak ada remajanya ya? Ada gak remajanya? Mama bapak-bapak semua. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah pada ibumu. Amin Allahumma. Nah, penutupnya. Penutup. Yang pertama, saya mau tanya dulu. Api yang paling panas di dunia warnanya kemerah-merahan atau yang kebiru-biruan? Ibu masak, apinya merah apa kebiru-biruan? Biru. Banyak mana merahnya sama yang biru? Merah. Masak. Betul. Ada api unggun pramuka merah apa yang biru? Kalau duit minta yang merah apa yang biru? Merah Pak Haji. Ada mobil terbakar, gunung terbakar, ini warnanya masih banyak yang merah dibandingkan kebiru-biruan. Betul? Nah, sepanas-panasnya api di neraka itu 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Sementara panasnya api
api di dunia itu warnanya biruan. Panasnya api di neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Paham Bu? Jelas Bu? Ibu punya rumah, ada tetangga, itu tetangganya dapurnya kebakaran. Tuh orang tuanya ada di ruang tamu, anaknya sedang tidur, kira-kira dibangunin nggak? Kalau susah dibangun, ditarik nggak? Diseret nggak? Disiram nggak? Kenapa? Ada api dunia yang akan membakarnya, betul? Kalau ada orang tua azan berkumandang di musola Ar-Rahman, orang tuanya diam aja. Berarti orang tua mengikhlaskan itu kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Paham? Tujuan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu. Sementara tujuan orang beriman, yuk semua, Rabbana fid wa fil wa qina. Jadi tujuan orang beriman bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Betul? Nah, Bapak cuma tidak kepengen kumpul bareng di dunia, tapi lebih kumpul bareng nanti di surganya Allah Subhanahu. Nah, Pak Prabowo ngasih apa sih itu sama anak-anak sekolah sekarang? MBG apa singkatannya? Makanan bergizi gratis. Bu, jangan khawatir. Prabowo ngasih MBG itu, makan bergizi gratis. Allah lebih dulu ngasih MBG nanti di akhirat. Buat siapa? Penghuni neraka. MBG-nya apa? Buah zakum. Apa buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang dimakan penghuni neraka, maka perutnya akan hancur. Nanti Allah di akhirat akan ngasih MBG namanya hamim. Apa itu? Air yang mendidih, yang apabila diminum maka ususnya akan terputus. Paham Bu? Pilih mana? Ke surga dipaksa atau ke neraka tapi ikhlas? Bu, pilih mana anak-anak kita? Dipaksa ke surga atau ke neraka tapi ikhlas? Mendingan dipaksa ke surga daripada ke neraka tapi ikhlas. Kan banyakkan orang ke neraka ikhlas. Kalau ke surga, haji, sholat, tutup aurat, kan begitu. Jelas? Paham? Nah, nutup yang kedua. Tadi Bapak Ustadz Haji Oji Nur Faizi, ini ada musola namanya Ar-Rahman, artinya kasih sayang. Ini penutup kesimpulannya. Ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Berapa Bu? 3. Berapa Pak? 3. Pertama Masjidil Haram di kota Mekah. Kedua Masjidil Aqsa di Palestina. Yang ketiga Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, mudah-mudahan dengan barokah Maulid Nabi ini kita bersalawat kepada Nabi sampai ke nur ruh cahaya Nabi, sampai lagi ke ruh kita. Bukan cuma itu, tapi kita pun bisa nanti ke Mekah dan ke Madinah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma. Ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga, nanti disusul belakangan sama musola Ar-Rahman. Amin. Nah, ketika musola Ar-Rahman masuk surga dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, maka akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan
orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Siapa mereka? Satu, orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan mushola Rahman. Yang nyumbang keramik masuk, betul? Yang nyumbang semen masuk, yang nyumbang besi masuk, yang nyumbang pasir masuk, 10.000 masuk, 100.000 masuk, berjuta-juta masuk. Mudah-mudahan pertama ini kita golongan orang yang ada di dalamnya. Amin. Sedekah itu gede boleh, kecil boleh, tapi lebih baik gede tapi ikhlas daripada kecil gak ikhlas. Ya Pak ya. Jadi sedekah itu gede boleh, kecil boleh, diumumin boleh, nggak diumumin juga boleh, dikasih tahu mau sholat pengurusnya kencang-kencang boleh, ditutupin juga boleh. Yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil enggak. Dan yang kedua, golongan yang nanti mendapatkan syafaat mushola ar-Rahman adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran mushola ar-Rahman. Saya tanya, pengajian mingguan bulanan di mushola ar-Rahman perlu duit nggak? Perlu. Peringatan hari besar Islam perlu duit nggak? Perlu. Nuzulul Quran perlu. Buka puasa perlu. Idul Fitrinya perlu. Idul Adhanya perlu. Orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran mushola ar-Rahman, golongan kedua yang akan mendapatkan mushola ar-Rahman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ada di dalamnya. Amin. Nah yang ketiga, siapa mereka? Orang yang memakmurkan mushola ar-Rahman. Bukan tahu ada pengajian di grup RT RW, tapi ikut ngaji, datang ke majelis taklim yang ada di mushola ar-Rahman. Dia dengar azan, kedengaran dari rumah, lalu dia sholatnya berjamaah di mushola ar-Rahman, memakmurkan kegiatan. Mudah-mudahan tiga golongan ini kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, menutup saya tambah sama satu lagi. Bu, cara mengetes kualitas iman kita setelah Maulid Nabi ini. Ya Pak ya. Cara mengetes kualitas iman kita kepada Nabi setelah memperingati Maulid Nabi. Iman terbagi tiga. Bu, berapa? Ada iman yang lemah, ada iman yang sekadar, ada iman yang kuat. Kira-kira kita iman yang lemah, yang sekadar apa yang kuat? Tanya dulu deh, ini dulu. Tanya benar nih, kesimpulan ya. Bu, ada tiga. Satu lemah, dua standar, tiga kuat. Kira-kira iman ibu satu, dua apa tiga? Dua. Tiga apa dua? Dua kayaknya. Standar apa kuat? Standar apa kuat? Standar. Ada mama yang sebelah kanan. Ma, kira-kira imannya yang mana? Standar, lemah, apa kuat? Standar. Itu memotor. Kalau bapak-bapak gak usah ditanya, kenapa udah di dalam musola semua? Iman yang lemah, azan berkumandang di musola ar-Rahman. Jam 12 waktunya sholat zuhur, kurang 10 menit. Iman yang lemah, zuhur jam 12 10 menit, jam setengah 3 baru sholat. Jelas? Paham? Jadi dia bukan nungguin sholat zuhur nungguin
satu. Yang kedua, iman yang standar. Azan berkumandang di musola Ar-Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar dari rumah. Lalu dia bersiap-siap masuk untuk melaksanakan sholat di musola Ar-Rahman. Ini iman yang standar, iman yang biasa-biasa saja. Pak Oji, Pak Guru, dulu waktu ngajar jam 7 waktunya masuk, sampai di sekolah jam 7, itu namanya guru yang paham, jelas. Pak Lurah tugasnya jam 8 sampai di kelurahan jam 8. Jadi Pak Lurah kita adalah lurah yang karena waktunya memang jam, jelas, paham. Siapa iman yang kuat? Subuh jam 4:30, jam 4 dia sudah sampai di masjid. Sudah sampai di sholat. Atau dia di rumah, dia tungguin itu waktu sholat subuh. Dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia bertasbih, atau dia melaksanakan sholat sunnah yang lain. Ini golongan iman yang ketiga, iman yang kuat. Bukan nungguin sholat subuh, tapi dia menungguin sholat. Bukan sholat subuh nungguin dia, tapi dia nungguin sholat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Setelah maulid Nabi, musolanya pengajiannya makin ramai, sholat 5 waktunya jamaahnya makin banyak, yang baca Quran makin lama dari megang HP-nya. Amin Allahumma. Nah Bu, tangan saya nih, berarti tangan saya nih. Hei, bisa. Nah, kalau tangan saya jatuh bilang hei, ya Pak ya. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, hei. Yang kedua, huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan panjang, jumlahnya 5. Hu, ha, hu. Bisa? Bisa Bu? Hu, ha, hu. Oke, latihan ya, bareng-bareng. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, karena kompak. Kalau tangan saya jatuh, oke, yang kedua, 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang benar. Itu spanduk kan sebulan lagi udah dipasang. Coba kalau spanduknya alamat palsu, jalan ramai. Benar. Jalan ke surga murah harganya, tapi banyak yang jangankan nggak diundang aja belum tentu. Nah, kan jalan yang ke surga. Coba jalan yang ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak? Betul. Jalan yang ke neraka. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka
Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar, benar. Di kampung apa? Tenang, Kesultanan dong, Aceh. Kalau nanti ada ibu-ibu kebantenan masuk surga, amin. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT kebantenan masuk, Allah, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Nah, saya tutup dengan baca Al-Fatihah, nanti doanya dengan guru kita. Bu, saya Al-Fatihah.